Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat pagi Bu Zana. Pada kesempatan kali ini, saya Karina Nasa Putri, perwakilan dari kelompok 2 akan membahas mengenai diskusi asuhan gizi pada pasien pasca pemasangan stent atau ring jantung. Kelompok 2 terdiri dari Ani Utia Rahma, Widatul Islahiyah, Fazlina Silvi Baroroh, Karina Nasa Putri atau saya sendiri, Cut Asyura, Mila Isnasari, dan Ana Zakia. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2018, prevalensi penyakit gagal jantung di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter diperkirakan sebesar 1,5% atau setara dengan 29.550 orang. Sedangkan, menurut diagnosis atau gejala yang terjadi, estimasi jumlah penderita gagal jantung yaitu sebesar 0,4% atau setara dengan 29.880 orang. Intervensi koroner, perkutan atau percutaneous coronary intervention atau PCI biasa disebut dengan kateterisasi jantung yang dilakukan laboratorium kateterisasi disertai pemasangan ring atau stent terbukti lebih efektif dalam menyelamatkan sel-sel miokard yang terancam rusak. Dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya asuhan gizi khusus pada pasien pasca pemasangan stent atau ring jantung. Nah, gagal jantung itu apa sih? Gagal jantung merupakan suatu keadaan patologis, adanya kelainan fungsi jantung berakibat jantung gagal memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan, atau kemampuannya hanya ada kalau disertai peninggian tekanan pengisian ventrikel kiri. Menurut Kasron, gagal jantung sering disebut dengan gagal jantung kongestif adalah ketidakmampuan jantung untuk memompakan darah yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan akan oksigen dan nutrisi. Istilah gagal jantung kongestif sering digunakan kalau terjadi gagal jantung sisi kiri dan sisi kanan. Gagal jantung dibagi menjadi 4 klasifikasi. Kelas pertama yaitu tidak terdapat batasan dalam melakukan aktivitas fisik, yaitu atau aktivitas fisik sehari-hari tidak menimbulkan kelelahan atau palpitasi atau sesak nafas. Yang kelas 2 yaitu terdapat batasan aktivitas ringan, tidak terdapat keluhan saat istirahat, namun aktivitas fisik sehari-hari menimbulkan kelelahan atau sesak nafas. Kelas ketiga yaitu terdapat batasan aktivitas bermakna tidak terdapat keluhan saat istirahat, tetapi aktivitas fisik ringan menyebabkan kelelahan atau sesak. Dan kelas terakhir yaitu tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa keluhan, terdapat gejala saat istirahat, keluhan meningkat saat melakukan aktivitas. Gejala yang berhubungan dengan gizi. Penyebab umum gagal jantung adalah rusaknya atau berkurangnya massa otot jantung karena iskemi, akut atau kronik. Peningkatan resistensi vaskuler karena hipertensi atau karena takiaritmia, misalnya fibrilasi atrial. Gejala gagal jantung. Menurut Jung, tahun 1995, gejala gagal jantung jangka panjang dapat dihubungkan dengan pengurangan curah jantung atau kongestif vena sistemik atau pulmonaris. Gejalanya yaitu pertama ada dyspnea, yaitu gejala subjektif terkait pendeknya nafas atau kesulitan bernafas yang merupakan gejala awal gagal jantung. Yang kedua adalah kongestif vena sistemik dan edema. Adanya retensi cairan oleh ginjal berhubungan dengan gagal jantung. Selanjutnya ada kelelahan dan kelemahan, yaitu manifestasi pengurangan curah jantung sehingga pengangkutan oksigen yang tidak adekuat terhadap rangka. Yang keempat ada proteinuria, yaitu ditemukannya protein dalam urin. Selanjutnya ada dyspnea nocturna proximal, yaitu kesulitan bernafas dengan rentang waktu beberapa jam setelah mengambil posisi baring timbul karena peningkatan kongestif paru.
Selanjutnya ada ortopnea atau kesulitan bernafas dengan jangka waktu beberapa menit setelah mengambil posisi terbaring dikarenakan adanya pengurangan pengumpulan perifer dan peningkatan hasilnya dalam volume darah sentral. Yang selanjutnya ada batuk, disebabkan oleh edema batang bronkus atau tekanan pada batang bronkus oleh atrium kiri terdistensi. Selanjutnya ada nokturgia, yaitu retensi garam dan air yang timbul dalam gagal jantung kongestif menyebabkan pengurangan produksi urin. Yang terakhir ada anoreksia, yaitu kehilangan nafsu makan dan penurunan berat badan maupun gejala gastrointestinal lainnya. Faktor-faktor gagal jantung kongestif atau GJK. Ini dibagi dua. Yang pertama dapat diubah dan yang kedua tidak dapat diubah. Tidak dapat diubah yaitu adalah keturunan pasien yaitu 50%. Jenis kelamin juga menentukan yaitu gagal jantung lebih cenderung pada laki-laki sebanyak 53,3% dan sebanyak 46,7% terjadi pada perempuan. Dan selanjutnya adalah usia. Usia tua lebih rentan terkena gagal jantung kongestif. Yang selanjutnya adalah faktor resiko yang dapat dirubah, yaitu pola makan dapat merubah resiko gagal jantung kongestif, yaitu sebesar 96,67%. Selanjutnya ada kebiasaan merokok sebesar 53,3%. Selanjutnya adalah faktor keturunan, riwayat obesitas 43,3%, riwayat diabetes mellitus 50%, tingginya kadar lipid, kurangnya aktivitas 90%, dan riwayat hipertensi 66,7%. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mela Isnansari. Materi selanjutnya yaitu konsekuensi yang berhubungan dengan gizi. Malnutrisi merupakan salah satu masalah dalam perjalanan penyakit gagal jantung. Berdasarkan albumin dalam serum dan ketebalan lipatan kulit trisep, sebanyak 77,8% dari 284 pasien CHF mengalami malnutrisi. Pasien gagal jantung kongestif ini membutuhkan nutrisi karena umumnya telah terjadi malnutrisi akibat kaheksia kardiak. Terdapat korelasi yang signifikan antara gagal jantung kongestif dan IMT, yaitu mayoritas pasien gagal jantung kongestif yang mengalami overweight atau obesitas itu meninggal. Obatan. Medikamentosa atau interaksi obat dan makanan. Interaksi obat minimal memerlukan dua obat, yaitu obat objek dan obat presipitan. Nah, interaksi obat dapat terjadi dengan obat maupun obat dengan makanan. Interaksi obat menghasilkan efek samping. Efek sampingnya bisa menguntungkan maupun merugikan. Terdapat 3 obat yang menunjukkan efektivitas klinik dalam mengurangi gejala insufisiensi jantung, tetapi tidak mengembalikan kondisi patologik yang asli. Yang pertama ada vasodilator. Vasodilator dapat menurunkan secara selektif beban jantung sebelum kontraksi, sesudah kontraksi, atau keduanya, yaitu vasodilator yang seimbang. Nah, vasodilator ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada vasodilator parental atau vasodilator hendaknya diberikan kepada pasien dengan kegagalan jantung berat atau tidak dapat diminum obat-obat oral, misalnya pada pasien setelah operasi seperti nitrogliserin dan natrium nitropusida. Lalu ada vasodilator oral. Yang pertama ada penghambat ACE, angiotensin reseptor blocker atau ARB11, beta blocker, antagonis kanal kalsium, nitrat, dan hidralazin. Lalu ada obat-obatan diuretik. Diuretik merupakan cara yang paling efektif meredakan gejala pada pasien dengan gagal jantung yang
kongestif sedang sampai berat. Tujuan dari pemberian obat diuretik adalah mengurangi gejala retensi cairan. Pasien dengan gagal jantung yang lebih berat sebaiknya diterapi dengan salah satu loop diuretik. Obat-obat ini memiliki onset cepat dan durasi aksinya yang cukup singkat. Manfaat dari terapi diuretik yaitu dapat mengurangi edema pulmu dan perifer dalam beberapa hari, bahkan beberapa jam. Lalu ada obat-obatan inotropik. Obat-obat inotropik positif meningkatkan kontraksi otot jantung dan meningkatkan curah jantung. Materi selanjutnya yaitu terapi diet secara teori obat. Diet yang dianjurkan untuk penyakit gagal jantung adalah diet rendah natrium. Pembatasan natrium ditujukan untuk mencegah, mengatur, dan mengurangi edema pada hipertensi atau gagal jantung. Pengurangan natrium pada diet untuk mengurangi retensi cairan, yaitu jumlah natrium yang diizinkan berkisar 40-70 mg per kilogram per hari pada bayi dan 2 gram untuk orang dewasa. Penderita gagal jantung dianjurkan untuk mengonsumsi makanan sesuai dengan dietary approaches to stop hypertension atau DASH diet. DASH diet juga menurunkan konsumsi garam atau natrium hingga 1.500 mg per hari dan menekankan konsumsi makanan yang segar dan hanya sedikit mengalami pemprosesan. Faktor selanjutnya yaitu pekerjaan. Seseorang dengan dunia luar di mana dalam hubungan tersebut kemungkinan memperoleh informasi pada orang yang bekerja lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak bekerja. Baik, selanjutnya adalah asuhan gizi. Tentu kita perlu melakukan screening terlebih dahulu untuk mengetahui pasien ini malnutrisi atau tidak. Jika dia malnutrisi, bisa kita lanjut dengan asesmen. Untuk data asesmen sendiri yang kita perlukan adalah data riwayat personal. Nah, biasanya pasien dengan penyakit jantung ini memiliki data riwayat personal, meliputi data riwayat medis. Nah, itu bisa saja berupa tekanan darah tinggi, begitu penyakit jantung kongenital, kemudian riwayat kebiasaan seperti kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, dilanjut dengan riwayat pengobatan seperti pengobatan untuk penyakit jantung, obat tradisional. Selain itu juga meliputi riwayat penyakit keluarga dan riwayat sosial. Kemudian data antropometri. Untuk data antropometri sendiri itu meliputi berat badan, dan biasanya obesitas ini menjadi faktor risiko dari penyakit jantung. Kemudian data yang kita butuhkan dari antropometri juga adalah tinggi badan sebagai parameter yang penting bagi keadaan yang telah lalu dan keadaan sekarang. Dan dengan berat badan dan tinggi badan ini bisa kita tentukan status gizi nih sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Selanjutnya data biokimia. Kolesterol itu menjadi salah satu penyebab penyakit jantung. Kenapa? Karena kolesterol yang berlebihan ini dapat mengendap di dalam pembuluh darah arteri dan menyebabkan aterosklerosis yang apabila pengerasan ini cukup berat menyebabkan suplai darah ke otot jantung ini sedikit gitu. Selanjutnya adalah data fisik klinis. Nah, keluhan yang sering ditemukan dari penderita penyakit jantung itu seperti sesak nafas, nyeri dada, palpitasi, pingsan begitu. Dan untuk pemeriksaan fisik pada penderita penyakit jantung itu pemeriksaan arteri, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan vena, dan juga pemeriksaan jantung. Nah, selanjutnya riwayat makanan. Nah, faktor risiko utama penyakit jantung adalah kadar kolesterol yang tinggi. Kadar kolesterol yang tinggi dapat disebabkan karena pemasukan kolesterol yang lebih dari apa yang diperlukan, yaitu dari makanan. Nah, pengumpulan data riwayat gizi dilakukan dengan cara intervensi, termasuk intervensi khusus seperti recall makanan 24 jam, semi-quantitative food frequency questionnaire, atau dengan metode asesmen gizi lainnya. Nah, selanjutnya diagnosis gizi. Diagnosis gizi didefinisikan sebagai identifikasi dan memberikan nama problem gizi yang spesifik. Diagnosis gizi merupakan gambaran keadaan masalah gizi atau risiko atau potensi masalah gizi yang terjadi pada saat ini dan dapat berubah sesuai dengan respon pasien, khususnya terhadap intervensi gizi yang didapatkan. Diagnosis gizi
ditulis sebagai PES yang terdiri dari problem, etiologi, dan sign or symptom. Nah, yang pertama, diagnosis gizi kemungkinan berkaitan dengan CHF, berhubungan dengan antropometri, NC3.3, berhubungan dengan biokimia, NC2.2, berhubungan dengan klinis fisik, yaitu NC2.2, berhubungan dengan riwayat gizi atau makan, yaitu NI5.6, NI4.3, NI5.3, dan juga NI5.4, dan juga berhubungan dengan riwayat personal, yaitu NB1.3, NB1.7, NB2.2. Selanjutnya, intervensi gizi. Yang pertama memberikan makanan secukupnya tanpa memberatkan kerja jantung. Yang kedua, menormalkan kadar lemak darah. Yang ketiga, menurunkan berat badan bila obesitas. Dan yang keempat, mencegah atau menghilangkan penimbunan garam ataupun air. Selanjutnya, prinsip dan syarat diet. Yang pertama, energi cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat badan normal. Dan yang kedua, protein cukup, yaitu 0,8 gram per kilogram berat badan. Yang ketiga, lemak sedang, yaitu 25-30% dari kebutuhan energi total, yaitu 10% berasal dari lemak jenuh dan 10-15% dari lemak tidak jenuh. Dan yang keempat, kolesterol rendah, terutama jika disertai dengan dislipidemia. Dan yang kelima, vitamin dan mineral cukup. Hindari penggunaan suplemen kalium, kalsium, dan magnesium jika tidak dibutuhkan. Dan yang keenam, natrium rendah 2-3 gram per hari jika disertai hipertensi dan edema. Dan yang ketujuh, makanan mudah dicerna dan tidak menimbulkan gas. Yang kedelapan, serat cukup untuk menghindari konstipasi. Dan yang kesembilan, cairan cukup kurang lebih 2 liter per hari sesuai dengan kebutuhan. Yang ke-10, bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan penyakit. Dan yang ke-11, bila kebutuhan gizi tidak dapat dipenuhi secara oral, dapat diberikan tambahan berupa makanan enteral, parenteral, atau suplemen gizi. Selanjutnya ada jenis diet. Jenis diet pada jantung terbagi menjadi 4. Yang pertama ada diet jantung 1, di mana untuk pasien jantung akut seperti myocard infarct atau MCI, diet ini biasanya diberikan berupa cairan sebanyak 1-1,5 liter per hari. Diberikan tidak dalam jangka panjang, yaitu sekitar 1-3 hari. Selanjutnya diet jantung 2, untuk pasien perpindahan dari diet jantung 1 di mana setelah fase akutnya teratasi. Makanan untuk diet jantung 2 ini berupa saring atau lunak. Jika disertai dengan hipertensi atau edema, diberikan sebagai diet jantung 2 rendah garam. Diet ini rendah energi, protein, kalsium, dan tiamin. Selanjutnya ada diet jantung 3, di mana perpindahan dari diet jantung 2 atau pasien jantung dengan kondisi yang tidak terlalu berat. Bentuk makanan yang diberikan adalah bentuk lunak atau biasa. Jika disertai dengan hipertensi atau edema, maka diberikan sebagai diet jantung 3 rendah garam. Lalu ada diet jantung 4, di mana perpindahan dari diet jantung 3 atau pasien jantung dengan keadaan ringan. Bentuk makanannya yaitu makanan biasa. Jika disertai dengan hipertensi atau edema, maka diberikan diet jantung 4 rendah garam. Selanjutnya ada bentuk, frekuensi, dan rute makan yang diberikan. Yang pertama, bentuk makanan. Bisa diberikan lunak atau biasa, atau disesuaikan dengan keadaan pasien. Yang kedua, frekuensinya diberikan 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Ketiga, untuk rutenya diberikan secara oral atau disesuaikan dengan keadaan pasien. Berikut makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Untuk sumber karbohidrat seperti nasi tim, bubur, roti gandum, makaroni, jagung, kentang, ubi, talas, serta sereal. Untuk buah-buahan dan sari buah seperti jeruk, apel, pepaya, melon, jambu, pisang, alpukat, belimbing, dan mangga. Untuk sumber protein hewani seperti daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit,
ikan laut seperti salmon, sarden, dan makarel. Untuk sayuran, pilih sayuran yang tidak menimbulkan gas seperti bayam, buncis, labu kuning, labu siam, wortel, kacang panjang, tomat, dan kangkung. Untuk biji dan kacang-kacangan seperti edamame, kacang tanah, produk olahan kedelai seperti tahu, tempe, atau biji kacang kedelai. Selanjutnya, bahan makanan yang perlu dihindari, yaitu ada sayuran yang menimbulkan gas seperti kol, sawi, lobak, kembang kol, dan nangka muda, goreng-gorengan dan santan kental, kopi kental, serta minuman yang mengandung alkohol dan soda. Selanjutnya ada konseling gizi. Tema yang diambil yaitu diet pasca pemasangan stent atau ring jantung. Sasaran pada penyuluhan dan konsultasi gizi yaitu pasien dan keluarga pasien. Durasinya yaitu antara 30 sampai 60 menit, di mana 30 menit pertama untuk menggali data dan selebihnya untuk diskusi serta pemecahan masalah dari pasien. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi gizi dapat dilakukan di ruang konseling di rumah sakit. Metode yang digunakan pada penyuluhan dan konsultasi gizi yaitu dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Media yang digunakan pada penyuluhan dan konsultasi gizi yaitu bisa berupa leaflet diet jantung, daftar bahan makanan penukar, dan food model. Materi-materi yang dijelaskan nantinya yaitu ada pengertian diet pasca pemasangan stent atau ring jantung, tujuan, syarat dan prinsip diet pasca pemasangan stent atau ring jantung, contoh menu sehari, cara penggunaan daftar bahan makanan penukar, serta bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Nah, selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Apa aja sih manfaat dari monitoring dan evaluasi gizi? Yang pertama yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi gizi dilakukan untuk mengetahui respon pasien atau klien terhadap intervensi dan tingkat keberhasilannya langkah kegiatan monitoring dan evaluasi gizi tersebut. Yang kedua yaitu mengukur hasil. Kegiatan ini adalah pengukuran perkembangan atau perubahan yang terjadi sebagai respon terhadap intervensi gizi. Parameter yang harus diukur berdasarkan tanda dan gejala dari diagnosis gizi pasien gagal jantung yang sudah dijelaskan. Yang ketiga yaitu evaluasi hasil berdasarkan tahapan kegiatan di atas akan didapatkan 4 jenis hasil, yaitu yang pertama, dampak perilaku dan lingkungannya. Yang kedua, dampak asupan makanan dan zat gizi. Yang ketiga, dampak terhadap tanda dan gejala fisik yang terkait dengan gizi, yaitu pengukuran yang terkait dengan data antropometri, data biokimia, dan fisik atau klinis. Yang keempat yaitu dampak terhadap pasien atau klien terhadap intervensi gizi yang diberikan pada kualitas hidupnya. Nah, selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi ini, yaitu pencatatan dan pelaporan kegiatan asuhan gizi merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan dan komunikasi.